Baik, untuk selanjutnya, kita akan menuju ke materi, tapi sebelumnya, saya sebagai MC, dan moderator juga akan memperlihatkan sedikit, CV dari pemateri kita pada pagi hari ini. Untuk CV-nya, Kak Zeni sendiri sudah membuatkan video untuk kita semua yang bisa saksikan. Little child, crazy things I used to do, and all the pain I put you through. Mama, now I'm here for you, for all the times I made you cry, the days I told you lies. Now it's time for you to rise, for all the things you sacrificed. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would. I will make it up to you. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would. I will make it up to you. Mom, all grown up now, it's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mom, all grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. Oh, oh, number one for me. Now I finally understand your famous line about a day I'd face in time. Cause now I got a child of mine, and even though I was so bad, I've learned so much from you. Now I'm trying to do it too. Love my kid the way you do. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would. I will make it up to you. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would. I will make it up to you. I'm all grown up now, it's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. I'm all grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. Oh, oh, number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. Oh, oh, number one for me. There's no one in this world that can take your place. Oh, I'm sorry for ever taking you for granted. Every chance I get to make you smile. Whenever I'm around you, now I will try to love you like you love me. Only God knows how much you mean to me. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would. I would make it. Sebelum saya menghafal Al-Quran, ketika saya memulai, saya punya cita-cita bahwa nanti saya akan murojaah di Selat Bosporus. Dan Alhamdulillah setelah saya merampungkan
kemarin, dan Allah memberikan hadiah kepada saya. Hari ini saya berada di Turki, tepat di Selat Bosporus, yaitu selat yang memisahkan antara Turki Eropa dan Turki Asia. Jadi sebelah sana itu Turki bagian Asia, ini Selat Bosporus, dan sebelah kanan itu ada Dolmabahçe Palace, yaitu kediaman Sultan sebelum Turki Utsmani runtuh, di istana kedua setelah Topkapi Palace. Dan insyaallah saya akan murojaah mungkin sekedar satu halaman saja dari surat yang luar biasa, yaitu surat Maryam, surat yang selalu menginspirasi untuk menjadi wanita mulia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwatin wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya wa salamun 'alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya wa dzkur fil kitabi Maryam. Ya, Masya Allah sekali ya teman-teman. Kita sudah menyaksikan video dari Kak Zeni. Mohon maaf tadi ada kendala dari sinyal saya yang tidak stabil. Nah, kita sudah melihat begitu banyak perjuangan dan pencapaian yang diperoleh dari Kak Zeni. Nah, bagi teman-teman semuanya yang mungkin penasaran bagaimana caranya dan bagaimana langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Kak Zeni, ada baiknya kita mendengar langsung dari pemateri kita, Kak Zeni Rahmawati, pada pagi hari ini. Mungkin kepada Kak Zeni Rahmawati, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah kesehatan sehingga kita semua dapat hadir di majelis yang semoga membawa keberkahan ya dan kebermanfaatan untuk kita semua. Sekaligus kita doakan agar pandemik ini segera berakhir sehingga kita bisa kembali lagi beribadah dan beraktivitas seperti sedia kala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat-umat yang beliau rindukan dan termasuk pada umat-umat yang akan selalu berusaha untuk mengikuti sunnah beliau. Nah, sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk sharing sekaligus belajar ya di majelis ini. Dan juga saya sampaikan terima kasih kepada para peserta yang telah bersedia meluangkan waktunya ya sehingga kita bisa dalam kesempatan yang insya Allah pagi yang penuh berkah ini kita bisa sama-sama belajar, berdiskusi, dan mencoba untuk mencari manfaat agar menjadi orang yang lebih baik, ya, menjadi muslim yang lebih baik, sebagaimana tema kita hari ini, better person. Jadi saya dipesan panitia untuk menyampaikan gitu ya, kira-kira bagaimana caranya agar menjadi muslim yang bertumbuh ya, semakin baik dari hari ke hari. Sebelumnya saya share screen dulu ya, saya buka. Oh ya, untuk hari ini kita temanya cerita sama diskusi saja ya.
Saya mohon nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, nah langsung aja, tidak perlu menunggu waktu diskusi ya, di akhir. Ya, sudah kelihatan ya PPT-nya. Sudah, Kak. Kalau boleh tahu ini sebelum dimulai pesertanya siapa saja, nggih? Saya kebiasaan agak campur-campur bahasa Jawa ya. Ini pesertanya mahasiswa atau Untuk pesertanya dari berbagai kalangan, Kak. Ada mahasiswa, dosen, karyawan swasta, seperti itu. Oh, Masya Allah ya. Saya sampaikan salam hormat kepada Bu dosen dan Ibu ya. So, muslimah semua ya. Saya sampaikan salam hormat terlebih dahulu kepada Ibu dosen maupun karyawan dan segenap akademia yang ikut serta dalam majelis ini ya. Semoga nanti kita sama-sama bisa berdiskusi di sini sehingga saya juga sama-sama belajar lah intinya kita. Saya diminta panitia untuk memberikan istilahnya diberikan amanah untuk menyampaikan tentang bagaimana menjadi muslim yang lebih baik. Nah, saya sendiri bisa mengatakan bahwa saya bukanlah orang yang istilahnya muslim yang baik, tetapi selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Maka materi hari ini atau tema diskusi hari ini ya kita akan berusaha untuk agar bagaimana caranya kita semakin hari semakin baik ya, bertumbuh. Sebagaimana yang ini akan saya ambilkan beberapa contoh dari ayat-ayat di Al-Quran. Nanti kalau misalkan ada yang ingin ditambahkan atau dikurangi, dikoreksi, monggo silahkan. Dan nanti kalau misalkan ada yang ingin didiskusikan, silahkan, saya dipotong di tengah-tengah, nggak masalah. Ya. Tidak harus menunggu disimpan di akhir. Nah, kenapa kita harus bertumbuh dan kenapa kita harus menjadi orang yang lebih baik atau mengusahakan diri untuk menjadi lebih baik? Karena memang Islam itu adalah agama yang menganjurkan atau mewajibkan ya untuk umatnya itu menjadi semakin baik, bertumbuh. Apa saja yang harus semakin baik atau semakin berkembang? Semuanya gitu ya, dari mulai keimanan, dari mulai ketakwaan, hingga dari mulai prestasi secara umum, gitu ya, hingga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu harus kita usahakan untuk meningkat dari hari ke hari. Dalam Al-Quran pun itu ya, kalau misalkan goal kita sebagai Muslim itu kan kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan dalam Al-Quran pun diharapkan keimanan kita itu untuk semakin bertambah. Dan keimanan yang semakin bertambah dari hari ke hari itu, ya, itu sudah dijanjikan insya Allah mendapatkan goal yang besar yaitu surga. Makanya rewardnya besar. Karena pahalanya besar, maka memang menjadi orang yang selalu berusaha untuk lebih baik itu nggak mudah. Karena semuanya butuh proses, ya, tidak langsung mak bedunduk gitu ya, kalau bahasa Jawanya tiba-tiba menjadi orang baik. Tidak, semuanya butuh proses. Nah, ada beberapa proses atau step ya, bagaimana agar kita bisa bertumbuh. Itu ini saya ambilkan beberapa saja ya dalam Al-Quran. Sebenarnya banyak sekali caranya, cuma ini yang saya tahu dan insya Allah ini nanti yang menarik untuk didiskusikan. Jadi bagaimana caranya agar kita itu semakin baik, apanya, semuanya, karakternya, keimanannya, ketakwaannya, amal solihnya, kemudian juga prestasi-prestasinya. Semua yang dalam kehidupan kita itu diharapkan semakin meningkat, bukan semakin menurun. Nah, step-step apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita kerjakan agar kita ini menjadi orang yang Muslim yang lebih baik. Yang pertama adalah yang perlu kita perbaiki adalah ibadah kita.
kita perlu ngecek sholat kita apakah sudah tepat waktu. Tepat waktu ya, bukan molor waktu gitu. Apakah puasa kita itu sudah kita kerjakan? Apakah kita sudah menunaikan zakat kita? Gitu. Apakah kita juga sudah memenuhi kewajiban-kewajiban yang lain gitu, ibadah-ibadah yang lain? Apakah kita juga sudah memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran? Karena apa? Karena iman itu ya naik dan turun sebenarnya. Nah, iman itu bisa naik dengan apa? Dengan amal-amal soleh. Sebaliknya dia bisa turun dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Makanya kalau kita ingin keimanan kita itu semakin meningkat, ketakwaan kita itu semakin tinggi, maka yang kita periksa juga amal-amal ibadah kita itu. Kenapa? Karena amal ibadah kita itu juga buah dari keimanan. Kalau kita meyakini ya, beriman ketika Allah mewajibkan kita untuk sholat, ya, karena kita percaya dan yakin kepada Allah, ya kita akan menjalankannya karena itu sudah konsekuensinya. Maka yang kita lakukan ya, sekarang kita periksa gitu, apakah kita sudah meningkatkan dan harus memang ada peningkatan terhadap ibadah-ibadah yang kita lakukan. Misalkan kita mulai dengan ibadah yang paling utama ya setelah syahadat atau sholat. Apakah sholat kita itu sudah tepat waktunya? Apakah sholat yang wajib itu sudah kita kerjakan sehari sepenuhnya? Nah, setelah itu kita kerjakan apakah sunnahnya belum? Kalau orang lain baru memulai untuk meyakinkan diri agar sholat tepat waktu, kita harus sudah mulai meyakinkan diri sunnah apakah sudah kita kerjakan. Kemudian kita juga harus memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Kenapa ini penting gitu? Karena Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita. Sebenarnya sebelum kita ya mengerjakan semuanya, gitu ya, menjalani hari itu aturannya dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu sudah ada di Al-Quran. Kadang kita kalau kita memperlakukan Al-Quran itu seperti memperlakukan manual booknya smartphone atau manual booknya apa ya alat-alat yang lain. Ketika kita membeli sesuatu gitu, kita nggak membaca dulu manualnya, kita langsung pakai smartphone-nya. Kemudian setelah ada masalah baru kita lihat manual book. Nah kadang kita itu menjalani hidup kita itu seperti itu. Manual kita itu kan Al-Quran. Tapi ketika kita ditanya misalkan hukum waris itu seperti apa? Kemudian yang menjadi mahram kita itu siapa saja? Atau misalkan sholat itu wajib nggak? Mana dalilnya? Atau siapa saja yang menerima zakat? Atau apakah hukum khamar? Kita tidak bisa dengan pasti menjawab, oh itu di sini, ayat ini. Sekaligus maksudnya itu ini. Nah, dengan kita semakin mempelajari Al-Quran, kita akan menjadikannya sebagai manual book hidup kita. Gitu. Janganlah memperlakukan Al-Quran itu seperti halnya manual book tadi. Baru kalau ada masalah, baru buka, mana ya hukumnya? Gitu. Ini boleh apa enggak sih? Gitu. Baru lihat Al-Quran. Lebih parah lagi kalau misalkan kita tidak mempelajarinya, tapi kita mewakilkan kepada orang lain. Kalau dapat masalah, baru nanya. Gitu. Padahal baiknya kita yang mempelajari, gitu ya, kita mendapatkan dengan pasti sebenarnya apa sih yang Allah itu perintahkan kepada kita. Jadi intinya Quran itu ya kita pelajari sehingga dia harus berada di dalam hati kita. Jadi kalau misalkan kita ingin meningkatkan keimanan ini, kita ingin menjadi orang yang lebih baik ya. Selain sholat kita periksa, maka interaksi dengan Al-Quran itu juga harus ditambah. Jadi harus ada komitmen untuk menambah interaksi kita dengan Al-Quran, bukan hanya dengan membacanya, tetapi lebih jauh ya mempelajari maknanya sampai pula menghafalkannya. Karena apa? Karena semakin sering kita berinteraksi, semakin sering kita membaca Al-Quran, kita semakin sering melihat pedoman kita, dan kita semakin tahu gitu apa yang harus kita kerjakan, dan kita juga semakin insya Allah akan mendapatkan banyak keberkahan. Dan juga intinya kalau kita ingin menjadi orang lebih baik, kita periksa apakah hari-hari kita itu sudah produktif dengan ibadah-ibadah ya, ibadah-ibadah yang baik
yang wajib maupun yang sunnah, yang ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah ya. Mungkin kita bayangannya ibadah itu bisa jadi sholat, puasa, zakat, tetapi ibadah-ibadah yang berhubungan dengan muamalah atau yang lain itu juga kita periksa. Jadi intinya kita harus menambah ibadah kita. Bagaimana caranya agar kita bersemangat untuk menambah ibadah kita, agar kita menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih beriman, lebih dekat kepada Allah. Kita tentukan target. Jadi targetnya harus jelas, kita ingin ibadah apa yang meningkat. Baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Misalkan, saya berniat ingin menghafalkan Al-Quran. Maka itu jangka panjang, karena kan menghafalkan Al-Quran, kalau keseluruhan itu mungkin butuh sekitar 3-4 tahun. Atau yang kalau misalkan jenius banget itu bisa 1 tahun. Dan jangka pendek, misalkan saya sehari ini tuh harus sholat sunnah berapa, sholat wajibnya ya, harus tepat waktunya berapa kali ya, sebaiknya 5 kali ya, tapi kadang kita untuk berproses menuju ke sana itu sulit kadang-kadang. Nah, kita harus menentukan target-target ibadah yang ingin kita kerjakan. Misalkan dalam setahun, kita mungkin merasa kesulitan kalau tiba-tiba berubah ya, kayak Power Rangers aja. Jadi misalkan kita ingin berubah, ya semuanya butuh proses. Jadi kita kalau misalkan tidak bisa yang langsung begitu besar, silahkan dimulai yang kecil tapi istiqomah. Misalkan tahun ini saya harus hafal minimal 1 surat, entah surat Yasin, surat Ar-Rahman, surat Al-Mulk ya, surat-surat yang biasa dihafalkan ya, atau yang biasa umum ya, dengan wasilah-wasilah yang luar biasa itu. Ya, atau mungkin saya ingin infak berapa dalam tahun ini. Atau minimal sehari ini saya harus baca Al-Quran berapa? 1 halamankah dalam sehari atau 1 juzkah? Kita tentukan target kita ya, target tambahan untuk ibadah-ibadah kita. Dan ini harus benar-benar kita tetapkan, sehingga sehari kita harus mengapain aja ya, harus melakukan apa. 1 bulan harus pencapaiannya seperti apa. Gitu, ya, dalam 1 tahun. Yang jelas ada target yang hasilnya itu signifikan dan nyata dari ibadah-ibadah kita. Nah, terus bagaimana agar target-target itu terwujud? Ya, jelas kita harus mampu untuk memanajemen waktu dan energi ya. Jadi karena waktu bukan hanya waktu kita yang terbatas, energi kita juga terbatas. Nah, kalau kita sudah menentukan target-target yang ingin kita kerjakan ya, saya yakin semuanya yang di sini ini adalah orang sibuk ya, nggak ada orang yang punya waktu luang untuk saat ini. Mungkin dengan mahasiswa dengan segala macam tugas, ujian, UTS, UAS, dosen ya dengan segala macam tanggungan mengajar, kemudian mengoreksi proposal penelitian dan sebagainya, kemudian juga dengan akademisi dengan tugas-tugas yang lain, administrasi dan seterusnya. Kita mungkin rasanya kok sepertinya tidak mampu untuk meluangkan. Nah, karena kita tidak akan pernah punya waktu luang ya, yang ada adalah meluangkan waktu. Jadi kita harus meneliti kesibukan kita dalam sehari itu apa, sehingga kita bisa memasukkan ibadah-ibadah yang sudah kita targetkan, baik dalam sehari, sebulan, ataupun setahun. Dan cara untuk mengingat agar kita tetap bisa memasukkan ya, ibadah itu menjadi sesuatu yang bisa kita kerjakan dalam sehari, jadi bukan hanya target itu tinggal target, maka kita harus menganggapnya bahwa itu adalah sesuatu yang sangat penting. Karena tingkat kepentingan suatu pekerjaan itu yang menentukan kita akan mengerjakannya atau tidak. Maka kita harus benar-benar memanage antara ibadah kita dengan kewajiban-kewajiban yang kita kerjakan. Sehingga dua-duanya kita menganggapnya adalah ibadah yang penting, karena bekerja itu adalah ibadah, kemudian beribadah yang mahdhah, yang kewajiban-kewajiban kita itu adalah sesuatu yang wajib, sesuatu yang penting. Nah, bagaimana caranya kalau ini contoh ya, contoh manajemen waktu yang saya coba untuk terapkan untuk diri saya sendiri adalah saya melihat beberapa yang di konsep waktu dalam Al-Quran.
Terutama kalau menurut saya itu ada beberapa waktu efektif dan waktu yang penuh berkah yang dianjurkan oleh Al-Quran agar kita mengerjakan hal-hal yang penting pada saat itu. Jadi yang perlu diperhatikan itu adalah yang pertama, malam itu adalah waktunya istirahat. Sedangkan pagi itu adalah waktunya beraktivitas. Jadi jangan terbalik-balik. Mungkin memang ada ya tipe-tipe yang memang bekerja malam hari itu lebih efektif. Tapi sebaiknya sesuai dengan jam biologis tubuh, maka yang kita lakukan adalah bekerja di pagi hari, kemudian beristirahat di malam hari. Jadi ayatnya itu banyak. Beberapa ini saya cantumkan di sini seperti Qasas ayat 73 dan Furqan ayat 47. Jadi itu yang harus kita pahami. Sebisa mungkin ya, kita mengerjakan apapun semuanya di pagi hari ya, kegiatan-kegiatan atau pada saat pagi siang maksudnya, bukan malam. Malam itu untuk istirahat. Kemudian ada beberapa waktu yang penuh berkah ya. Nah, misalkan waktu sahar. Waktu sahar itu waktu sepertiga malam sebelum subuh. Nah, waktu sebelum subuh ini kalau misalkan kita buka surat Muzammil gitu ya, itu kita dianjurkan untuk membaca Al-Qur'an pada saat itu. Kenapa? Karena ketika kita membacanya itu maknanya itu lebih mendalam dan kita itu lebih tenang dan lebih fokus. Dan pada saat itu pula ya, malaikat itu banyak ya bertebaran dan pintu langit itu sedang dibuka lebar gitu ya, sehingga doa-doa itu sangat rentan untuk dikabulkan. Maka waktu-waktu yang penuh berkah ini kita usahakan untuk mengerjakan hal-hal yang penting. Misalkan dengan kita beribadah, sholat tahajud dan membaca atau menghafalkan Al-Quran. Kemudian juga ada waktu subuh. Waktu subuh ini juga waktu yang penuh berkah. Kemudian ada waktu duha. Waktu duha ini juga termasuk waktu yang penuh berkah dan disarankan untuk bekerja pada saat ini. Memulai bekerja, memulai beraktivitas itu pada saat waktu duha. Maka kita maksimalkan kewajiban-kewajiban yang harus kita kerjakan sesuai dengan profesi kita. Kemudian ada waktu asar atau waktu waktu asar atau sore. Nah, waktu asar ini kalau dalam surat Al-Baqarah saya lupa ya ayat berapa. Jadi perihalalah ya salat wusta. Salat wusta itu kalau salah satu pendapat dari mufassirin adalah bahwa itu adalah salat asar. Maka dalam beberapa hadis pun dijelaskan bahwa saat asar itu saatnya pergantian malaikat ya, malaikat yang bertugas antara pagi dan petang. Nah, pertukarannya itu pada saat waktu asar. Sehingga kalau misalkan kita sedang melakukan sebuah kebaikan, itu kemungkinan bisa ada di dua catatan. Karena yang menyaksikan double. Ya. Nah, ada waktu-waktu seperti ini kita atur ya, manakah waktu yang kita pakai untuk istirahat, manakah waktu yang kita gunakan untuk segala macam aktivitas. Nah, kita juga mengusahakan untuk memanage energi. Kenapa? Karena begini, kadang kita punya waktu banyak, tetapi energi kita itu terbatas. Antara pagi dan malam, energi kita itu sudah berbeda. Jadi mungkin pada pagi hari kita sangat prima, baik energi kita maupun waktu kita. Maka dengan energi dan waktu yang prima ini kita gunakan untuk mengerjakan ibadah-ibadah ya atau kegiatan-kegiatan yang membutuhkan fokus atau konsentrasi yang tinggi sekaligus yang membutuhkan energi yang besar. Misalkan menghafalkan Al-Qur'an. Nah, itu silahkan dikerjakan kalau saya ini usulkan ya. Itu dikerjakan pada saat waktu subuh gitu. Ya, mohon maaf ada. Nah, ya kemudian misalkan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan gitu ya. Nah, itu kita juga kerjakan di waktu pagi yang penuh berkah. Misalkan kewajiban-kewajiban kita. Nah, intinya agar kita bisa menambah ibadah kita
yang kita inginkan ya, agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, kita tentukan targetnya yang kita ingin capai dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Kemudian juga kita atur waktu kita agar kita bisa memenuhi target tersebut. Agar kita nggak stuck gitu. Masa sholatnya masih telat-telat aja gitu. Masa sudah mau berapa lama kok juz 30 nggak hafal-hafal misalkan. Atau kok puasanya masih bolong-bolong aja, nggak di sahur-sahur apa ya, nggak di hutang puasanya kok nggak segera dibayar dan seterusnya gitu ya. Kita yang kuncinya adalah ibadah kita tingkatkan dengan memasang target dan mengatur waktu kita. Yang kedua, apa yang perlu ditingkatkan gitu ya, agar kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Jelas yang perlu kita tingkatkan adalah ilmu atau pengetahuan. Nah, kenapa ilmu ini menjadi penting? Nah, ilmu ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena ibadah tanpa ilmu itu bisa sesat. Sedangkan ilmu tanpa ibadah itu hampa. Jadi nggak ada gunanya. Kalau misalkan ilmu yang kita pelajari itu tidak berimbas kepada ibadah kita, gitu, atau tidak berimbas kepada keimanan dan ketakwaan kita. Sehingga ilmu ini menjadi sebuah sesuatu yang tinggi posisinya. Bahkan orang-orang yang berilmu itu derajatnya itu diangkat oleh Allah. Nah, itu seperti di surat Mujadalah. Dan menuntut ilmu atau mencari pengetahuan itu hukumnya wajib, baik muslim maupun muslimah. Dan banyak sekali ya hadis-hadis tentang menuntut ilmu atau mencari pengetahuan. Intinya kita memang sepanjang hayat ini gitu ya harus bertambah keilmuannya, harus bertambah pengetahuannya, terutama pengetahuan tentang agama dan juga pengetahuan tentang umum. Semua ilmu itu penting. Ya, karena semua ilmu itu akan dipertanggungjawabkan juga di hadapan Allah, dan semua ilmu itu juga asalnya kan dari Allah. Makanya kita pelajari ya, kita semakin menambah pengetahuan kita dari waktu ke waktu. Nah, dalam mencari ilmu dan menambah pengetahuan ini gitu, ada beberapa step atau beberapa yang perlu kita perhatikan. Nah, ini juga saya ambil dari beberapa ayat di Al-Qur'an. Gimana caranya kita meningkatkan keilmuan kita? Jelas kunci pertama adalah membaca. Sebagaimana kalau kita tahu kepentingan membaca itu luar biasa, sampai membaca ini menjadi wahyu yang diturunkan, wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi untuk umatnya kita ini untuk mengambil pelajaran bahwa memang sesuatu yang sangat penting itu berupa membaca. Kenapa membaca ini menjadi penting? Karena membaca itu membuka pemahaman kita. Membuka pemahaman juga membentuk pemikiran. Sehingga ketika kita sudah mendapatkan ilmu atau pengetahuan itu, kita menjadi paham. Pemahaman kita semakin mendalam, dan ini akan mempengaruhi tindakan kita. Sedangkan tindakan kita itu mempengaruhi karakter. Nah, karakter yang terbentuk itu mempengaruhi masa depan kita, mempengaruhi semuanya. Sehingga apa yang kita baca itu mempengaruhi gaya pikir kita, pola pikir kita, dan juga mempengaruhi sifat kita. Oleh sebab itu kita harus perhatikan juga apa yang kita baca. Orang yang bacaannya gosip, ya suka gosip gitu. Orang yang bacaannya Al-Qur'an, ya suka kebaikan gitu. Ya. Kemudian juga menulis. Jadi menulis, kalau saya dulu pernah dinasihati guru saya, itu sering bilang ini, 1000 ingatan itu kalah dengan 1 catatan. Nah, jadi membaca dan menulis ini sepaket ya, yang harus kita lakukan kalau kita ingin menuntut ilmu atau menambah pengetahuan kita. Maka kalau bisa kita ya, bukan kalau bisa ya, seharusnya kita sudah meningkatkan kepemahaman kita, gitu ya. Bukan hanya tentang ilmu agama, tapi semua ilmu. Kita harus banyak-banyak membaca. Misalkan ketika kita membaca sirah atau membaca kisah Nabi.
ketika kita membaca sirah, semakin banyak membaca kisah-kisah Nabi, kita akan semakin paham karakter Nabi itu seperti apa. Dan kita kalau paham karakter Nabi yang sesungguhnya bagaimana, kita akan semakin mencintai Nabi. Ketika kita semakin mencintai Nabi, kecintaan kita itu akan semakin membuat kita bersemangat untuk mencintai sunnah-sunnah beliau. Nah, ketika kita sudah mengerjakan sunnah, itu akan juga berimbas kepada bertambahnya keimanan. Ketika kita bertambah keimanan kita, kita juga bertambah ya. Mohon maaf ya, saya pending dulu. Ini ada something. Ya, saya sudah kembali, mohon maaf ya. Ya, jadi misalkan ketika kita membaca sirah ya, semakin banyak kita membaca sirah, semakin kita paham karakter Nabi itu seperti apa, semakin tahu bagaimana Nabi itu memberikan solusi terhadap permasalahan, dan semakin tahu bagaimana Rasul itu mencintai ya, keluarga dan mendidik mereka, maka semakin cinta kita kepada beliau. Nah, semakin pula kita berhasrat untuk meniru dan mengikuti semua sunnah-sunnah yang beliau ajarkan. Maka kalau kita semakin memperbaiki diri ya dengan mengikuti sunnah Nabi, kita juga menjadi muslim yang lebih baik gitu. Jadi membaca itu akan memberikan banyak sekali manfaat ya, membaca dan menulis, karena itu adalah kuncinya. Kemudian juga usahakan membacanya itu ya, membacanya dipilih ya. Membaca yang kewajiban ya, membaca yang sunnah, dan membaca yang tidak perlu dibaca itu juga diperhatikan. Nah, kalau saya sarankan ya, membaca yang wajib itu jelas membaca Al-Quran, bukan hanya membacanya, tetapi juga menghafalnya pelan-pelan gitu. Kemudian juga mendalami maknanya. Kalau bisa itu kita benar-benar punya target menghafal meskipun sedikit seperti yang saya sampaikan tadi. Dan kita juga ini ya, sering ada nanti sebelum ada yang ditanyakan kepada saya itu biasanya gini, gimana antara tilawah dan menghafal? Sebenarnya tilawah dan menghafal itu adalah kegiatan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, keduanya sama saja. Karena apa? Karena sebenarnya kalau kita menghafal itu kita juga membacanya. Dan semakin banyak ya, saat kita menghafalkan Al-Quran, kita itu juga semakin sering membacanya. Nah, ketika kita semakin sering membacanya, Al-Quran itu tipenya ya adalah sebuah kitab yang semakin kita membacanya, kita akan semakin mendapatkan pemahaman-pemahaman yang baru dan lebih mendalam. Maka semakin sering membacanya, semakin mendalam kita terhadap maknanya, ya. Dan juga semakin mempengaruhi kehidupan kita. Nah, jadi membaca yang wajib adalah membaca Al-Quran. Ya, membaca yang lain juga ada yang harus, ada yang tidak. Bahkan ada yang tidak boleh dibaca ya, kalau tidak memberikan kebermanfaatan. Jadi membaca dan menulis itu kunci untuk kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, dalam kita mencari ilmu atau menambah pengetahuan, ada yang perlu diperhatikan, yaitu apa? Adab dan akhlak. Nah, ini saya mau berbagi sekedar kisah yang saya itu suka banget dengan cerita ini, yaitu ada beberapa di surat Toha. Nah, dalam surat Toha, gitu ya, terutama yang bagian-bagian awal, itu menceritakan tentang Nabi Musa. Nah, Nabi Musa pada saat beliau itu kan berada di Mesir sebelum beliau menjadi nabi ya, kemudian tidak sengaja membunuh orang gitu. Karena pada saat itu ada pertengkaran. Nah, beliau memukul ya, salah satu dari orang yang bertengkar tersebut sehingga jatuh dan meninggal. Nah, kemudian beliau dikejar-kejar oleh tentaranya Fir'aun gitu ya. Karena sudah melakukan tindakan kriminal. Dan beliau akhirnya melarikan diri ke Madian.
Nah, di sana beliau bertinggal selama 10 tahun dan menikah di sana. Nah, setelah 10 tahun, maka beliau mendapatkan perintah ya, ingin kangen gitu ya, beliau kembali ke Mesir. Dan di tengah perjalanan beliau ya, pada saat itu berada di gurun, dan berada di gurun itu bersama keluarga. Gelap, dingin gitu ya. Kita bayangkan kita sedang dalam perjalanan, ya, nggak pakai mobil loh ya. Dan dingin, kemudian gelap. Nah, beliau sedang mencari api. Jadi melihat di bukit itu ada semacam cahaya, gitu, seperti api. Maka beliau menyampaikan kepada keluarga, tolong tunggu di sini, saya mau mencari api yang di atas itu. Bisa jadi itu akan menghangatkan kita, pun juga akan memberikan kita istilahnya menerangi jalan kita. Nah, ketika beliau akhirnya naik ke atas bukit ya, tanpa perbekalan, dibayangkan betapa susahnya naik gunung tanpa perbekalan, nggak tahu jalannya seperti apa, nggak ada pos keamanan. Nah, ketika beliau itu sampai di puncak, ternyata beliau ya terdapat suara yang memanggil beliau, wahai Musa. Nah, kalau kita bayangkan ya, kita jalan gitu, jalan ke atas bukit, gelap, tidak ada siapa-siapa, tiba-tiba pas di atas, kita dipanggil, wahai, gitu. Nama kita. Kita yang pertama kali dalam pikiran kita pasti, kok orang ini tahu ya nama saya, gitu. Nah, pada saat itu Nabi Musa itu ketakutan. Ketakutan karena di pikirannya, ini siapa, kok kenal saya, tapi kok nggak ada rupa, gitu, hanya suara saja. Nah, pada saat itu, ada perintah lanjutan, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, maka lepaskan kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci Tuhan. Nah, ini adalah wahyu pertama yang turun kepada Nabi Musa. Nah, kalau tadi kita bandingkan ya dengan wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad, yang pertama perintah turun kepada Nabi Muhammad adalah Iqra, bacalah, atau perintah membaca. Sedangkan wahyu yang turun pertama kali kepada Nabi Musa adalah lepaskan terompahmu karena kamu berada di tempat yang suci. Ya. Lepaskan sepatu, ya, alas kaki karena kamu berada di tempat yang suci Tuhan. Nah, kalau pembahasan ya perbandingan antara wahyu yang turun ini sebenarnya bisa kita ambil pelajaran adalah dua hal yang sangat kita perhatikan ya ketika kita gitu mempelajari wahyu secara khusus dan juga ketika kita mempelajari sesuatu secara umum atau mencari ilmu secara umum. Yang pertama kuncinya adalah yang pertama pengetahuan yaitu yang kita dapat melalui membaca dan menulis. Dan yang kedua itu adalah adab atau akhlak. Ya, menjadi sesuatu yang sangat penting gitu ketika kita mempelajari ilmu agama secara khusus dan ilmu secara umum. Jadi adab dan juga akhlak. Nah, adab ini itu yang akan mempengaruhi keberkahan yang kita pelajari. Dan adab ini meliputi semuanya, adab kita terhadap pengajarnya. Kemudian adab kita terhadap apa? Terhadap majelis ilmunya. Kemudian juga adab apa? Adab kita terhadap ya, fasilitas-fasilitas yang kita gunakan untuk mendapatkan ilmu. Kepada guru itu banyak sekali ya, adab-adab yang bisa kita ambil. Misalkan kalau mau gitu silakan baca itu Diwan kitabnya Imam Syafi'i atau kitab ini At-Tibyan. Nah, itu kitab taklim muta'alim gitu. Itu adab dalam belajar. Kemudian jadi di sana ada juga adab terhadap guru, kemudian juga adab ya, kita dalam belajar ya. Nah, adab kita terhadap majelis itu juga harus diperhatikan, misalkan tidak berdesak-desakan dan seterusnya. Ya. Jadi tanpa adab ini itu ilmu itu jadi kurang, ya. Kurang keberkahannya, kurang kebermanfaatannya, juga istilahnya itu tidak ada artinya. Kalau misalkan meskipun ilmu kita tinggi, tetapi adab kita juga tidak baik atau akhlak kita kurang.
Maka dua hal ini tuh harus diperhatikan ketika kita mencari ilmu atau menambah pengetahuannya. Jadi kuncinya dua. Nah, kemudian yang selanjutnya, ini maaf ya, ketutup gambar. Nah, adalah kegigihan dan juga kesabaran. Ketutupan sama gambar. Nah, lagi-lagi ini saya suka sekali memang ya cerita Nabi Musa dalam Al-Quran itu. Nabi Musa itu adalah nama yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Jadi yang paling banyak ceritanya. Nah, kegigihan dalam belajar itu juga diteladankan dalam kisah Nabi Musa. Kalau sekarang sedang pegang mushaf gitu ya, bisa dilihat surat Kahfi. Nah, ini nggak saya sampaikan di sini. Bisa dibuka surat Kahfi ayat 62. Nah, saya bacakan aja ayatnya ya. Oh, maaf, 60 dimulai dari ayat 60. Nah, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Sampai bertahun-tahun. Nah, satu ayat ini tuh luar biasa. Bagaimanakah ceritanya ayat ini? Jadi pada saat itu Nabi Musa itu sedang ceramah di mimbar ya, ceramah di depan Bani Israel. Dan ketika beliau berceramah itu ada satu penanya. Gitu. Siapakah orang yang paling berilmu di dunia ini? Nah, pada saat itu tidak ada yang menjawab. Nggak ada sama sekali di majelis itu yang menjawab. Dan akhirnya Nabi Musa beliau berkata, akulah yang paling berilmu di dunia ini. Maka pada saat itu Allah menegur Nabi Musa. Sesungguhnya ada yang lebih berilmu. Sesungguhnya ada yang lebih berilmu. Nah, pada saat itu, kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa itu ya, untuk datang kepada salah satu hamba Allah, disebutkan di sini ya, memang tidak disebutkan namanya. Cuma yang kita pahami bersama itu adalah Nabi Khidir ya. Bahwa Nabi Musa diperintahkan oleh Allah itu untuk belajar kepada Nabi Khidir yang mendapatkan ilmu khusus. Gitu. Dan perintah dari Allah adalah nanti kalau mencari Nabi Khidir itu bawa ikan, bekalnya ikan. Nah, beliau berangkat bersama salah satu muridnya, kalau nggak salah namanya Yusha bin Nun. Nah, beliau menyampaikan kepada muridnya seperti ini. Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Nah, ini kegigihan Nabi Musa, ini pantas kita tiru. Jadi Allah itu hanya menunjukkan nanti kalian cari tempat pertemuan antara dua lautan. Nah, tidak ada Google Map gitu ya, nanti datang ke Universitas Islam atau datang ke mana gitu, ke masjid mana, nggak ada. Ya, ke pertemuan dua lautan. Dan perjalanan ini kan tidak tahu di mana tempat sesungguhnya. Terus kira-kira sejauh apa, itu nggak tahu. Nah, Nabi Musa, kegigihannya dalam mencari ilmu itu luar biasa. Sehingga beliau itu ya dedikasi terhadap ilmu yang tinggi itu sampai beliau tidak peduli nanti berjalan sejauh apa, tidak peduli waktu yang dibutuhkan itu selama apapun, yang penting akan mendapatkan ilmu. Nah, kita ini ya yang sudah dengan segala macam fasilitas yang luar biasa ini gitu, dan semuanya tersedia gitu ya, majelis ilmu banyak di mana-mana gitu ya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan majelis-majelis ilmu yang ada. Kita harus sama kegigihannya, setidaknya seperti Nabi Musa dalam mencari ilmu. Komitmen terhadap keinginan untuk menambah pengetahuan itu luar biasa. Sehingga beliau akan mendatangi majelis ilmu ya, atau akan mendatangi guru yaitu Nabi Khidir, meskipun tidak peduli ya harus berjalan bertahun-tahun.
kalau sebenarnya dalam artinya ini bukan hanya bertahun-tahun, bisa beratus tahun atau bisa bermilenial, itu arti bahasa Arabnya ya, saya bisa dikoreksi kalau salah. Nah, tapi Nabi Musa tidak peduli. Maka itulah yang kita teladani, bahwa kita harus sangat semangat untuk mencari majelis ilmu, ya, mendatangi majelis-majelis ilmu, kemudian aktif mencari pengetahuan. Kalau misalkan tidak langsung mendatangi majelis ilmu karena tidak memungkinkan, mungkin seperti saat ini kondisinya tidak memungkinkan, ya, kita bisa gunakan fasilitas-fasilitas yang kita punya. Nah, kemudian ya, ada kisah lanjutannya lagi, Nabi Musa ini. Nah, saya bacakan lanjutan ayatnya ya. Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut. Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita, sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini." Dan dia pembantunya menjawab, "Tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingat kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali." Jadi kalau kita bayangkan ya, kisahnya itu seperti ini. Jadi Nabi Musa itu sedang berada di perahu dengan pembantunya. Nah, setelah istilahnya itu perjalanan yang begitu lama dan berbekal ikan, ya, sesuai dengan perintah tadi, maka Nabi Musa itu istirahat. Ketika Nabi Musa istirahat dan tidur, maka muridnya itu yang menunggui perahunya tadi. Nah, pada saat mereka istirahat, ternyata ikannya itu meloncat ke laut. Nah, muridnya Nabi Musa ini kayak kalau bayangan kita ya, kita lagi capek, lagi istilahnya itu kelelahan, melihat ikan yang tiba-tiba yang mati, tiba-tiba meloncat ke laut, lari ke laut, itu kayak halusinasi gitu. Ini kok kayak meloncat ya? Oh ya udah biarin aja gitu. Kemudian ya istirahat lagi. Nah, setelah mereka bangun dan melanjutkan perjalanan, ternyata Nabi Musa merasa lapar. Dan ketika beliau merasa lapar, beliau meminta, "Mana tadi ikannya?" Kemudian ya si muridnya langsung, "Loh, tadi ikannya loncat, tahu nggak?" Gitu. Jadi tanya, "Tahu nggak? Tadi pas lagi istirahat itu ikannya loncat ke laut, aneh," gitu. Sebenarnya mau ngomong kalau ikannya itu nggak ada, lalai kan dia si muridnya ini gitu. Nah, tapi dia menutupi, kayaknya dia pergi, tapi tadi caranya aneh sekali gitu. Nah, kemudian Nabi Musa itu langsung, itu tandanya kita nyampe di tempat itu gitu, karena nanti ikan itu kalau dia meloncat ke laut itu adalah tanda di mana tempat dua pertemuan laut itu. Kenapa tadi tidak dibangunkan gitu? Itu kan tempat kita ini sudah kebablasan, ini udah kebablasan jauh. Maka si ini muridnya ini, aku lupa, kayaknya bukan aku yang bikin lupa, itu kayaknya tadi setan yang bikin lupa. Kayak ya udah, itu bukan salahku, salahnya setan itu yang melupai, kita kita marahi sama-sama gitu. Jadi ya bercanda ya, maksudnya jadi ketika itu Nabi Musa langsung, ya kita balik lagi ke sana karena itu adalah tempat kita. Nah, kenapa kita membutuhkan kegigihan ya, membutuhkan komitmen dan dedikasi yang tinggi dalam menuntut ilmu gitu. Karena ini ada dari beberapa ayat ini itu ada yang bisa kita ambil bahwa ada dua dalam menuntut ilmu itu yang menjadi tantangan kita dalam mencari ilmu. Yang pertama adalah lelah. Karena menuntut ilmu itu melelahkan memang. Jadi kita belajar itu membutuhkan kondisi yang sangat prima, membutuhkan ya, konsentrasi yang tinggi, sehingga dia tidak melelahkan. Oleh sebab itu, sehingga dia itu sangat melelahkan. Oleh sebab itu, rasanya kita belajar setengah jam aja itu sudah lelah. Ya, kita membaca buku yang isinya tentang kuliah kita, misalkan 1 jam, 2 jam kita kelelahan. Tapi kalau kita nonton drakor gitu ya, series sampai 12 episode itu enggak lelah. Yaitu karena memang menuntut ilmu adalah sesuatu pekerjaan yang melelahkan dan itu adalah tantangannya. Dan yang kedua adalah lupa.
ya, lupa. Ya, tantangan kita dalam menuntut ilmu yaitu melelahkan ya, lelah dan lupa. Oleh sebab itu kita membutuhkan kegigihan yang tinggi, ya, komitmen yang tinggi dalam menuntut ilmu seperti halnya yang disampaikan oleh Nabi Musa. Dalam yang dikisahkan oleh Nabi Musa. Maka ya kita dengan segala fasilitas yang ada sekarang, dengan segala kemudahan majelis, gitu ya, kita harus bersyukur. Dengan apa ya? Dengan kita rajin mencari majelis, gitu. Dengan kita rajin ya berusaha untuk menambah pengetahuan, baik pengetahuan agama maupun pengetahuan umum kita, hingga kita menjadi orang yang berpengetahuan, menjadi orang yang senantiasa memperbaiki diri. Semakin kita tahu terhadap ilmu atau terhadap sesuatu, kita kan juga semakin merubah ya, pola pikir kita dan membenahi ya, karakter atau membenahi ya apa-apa yang biasa kita lakukan. Oh, ini ternyata enggak ketemuan tulisan. Nah, kemudian yang selanjutnya masih tentang kisah Nabi Musa. Ya. Ketika Nabi Musa sudah bertemu dengan dua lautan tersebut, ya, pertemuan dua lautan, maka Nabi Musa itu bertemu akhirnya dengan guru yang dimaksud, yaitu Nabi Khidir. Nah, ketika beliau sudah ketemu Nabi Khidir, ya, beliau langsung mengutarakan maksud, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ya, ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Jadi ini utaranya Nabi Musa yang ingin sekali ya, mendapatkan ilmu dari gurunya. Maka jawaban dari Nabi Khidir adalah, sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Maka kita ini ya dalam mencari ilmu itu membutuhkan kesabaran. Kesabaran terhadap apa? Kesabaran terhadap diri kita sendiri terutama. Karena apa? Kadang ketika kita mempelajari sesuatu, kita nggak sabar. Kok nggak nyantol-nyantol ilmunya? Gitu. Atau kok nggak ngerti-ngerti? Gitu. Atau kita juga nggak sabar dengan lingkungannya, lingkungan tempat kita belajar. Kok seperti ini? Atau kita justru nggak sabar juga dengan pengajarnya, misalkan, oh saya kok nggak cocok dengan cara mengajar seperti yang guru saya ajarkan dan seterusnya. Maka kita membutuhkan kesabaran yang luar biasa dalam menuntut ilmu atau mencari pengetahuan. Karena apa ya, mencari ilmu itu adalah jalan yang panjang dan melelahkan ya. Di atasnya itu banyak sekali halangan dan rintangan, sehingga dia itu nggak mudah. Oleh sebab itu, orang yang bertambah pengetahuannya, orang yang bertambah ilmunya, itu pasti akan menjadi orang yang lebih baik, yang bahkan derajatnya itu diangkat oleh Allah. Nah, itulah beberapa hal yang kita bisa lakukan agar ilmu kita atau pengetahuan kita itu bertambah. Kemudian yang ketiga itu yang perlu kita perbaiki, atau yang perlu kita tambah gitu ya, agar kita menjadi orang yang lebih baik, itu adalah amal atau service atau charity. Nah, kita harus memperbanyak amal-amal baik kita ya. Ini bukan amal ibadah yang tidak ada hubungannya dengan orang lain, tapi ini adalah sebuah ibadah yang bentuknya muamalah terhadap orang lain. Nah, kenapa? Karena kalau kita lihat ya, dalam Al-Quran itu beramal saleh itu selalu juga disandingkan dengan keimanan. Jadi sebenarnya iman itu buahnya bukan hanya ibadah terhadap yang berhubungan dengan diri kita dan Allah saja, tetapi juga muamalah kita terhadap orang lain. Jadi kalau iman kita itu semakin tinggi, ilmu kita semakin banyak, cara kita bermuamalah dengan orang lain juga semakin baik, cara kita beramal juga semakin banyak. Maka usahakanlah, perbanyaklah amal kita terhadap orang lain. Bisa dengan membantu orang lain, kemudian juga bisa dengan volunteer atau apapun. Karena apa? Karena kita akan menjadi orang yang lebih baik dengan membantu orang lain. Dengan membantu orang lain pun kita sudah menjalankan apa yang Allah perintahkan. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan kita itu untuk saling membantu, misalkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam perbuatan baik dan ketakwaan.
Nah, karena apa? Karena kita kalau dalam term waktu ya, biasanya kan ada ini, waktu adalah uang atau waktu adalah pedang misalkan. Nah, kalau saya lebih sepakat waktu adalah pahala. Bagaimana kita memanfaatkan waktu kita itu untuk mendapatkan pahala yang lebih, yang berlipat gitu. Karena apa, kadang ya kita nggak sadar 30 menit kita menuliskan sesuatu, misalkan menulis buku atau menulis status sosial media atau apapun itu bisa jadi mempengaruhi hidup orang lain. 15 menit kita bernasihat atau 15 menit kita berbicara kepada orang lain, bisa jadi itu akan menggugah orang lain melakukan kebaikan-kebaikan. Dan tentunya kalau orang lain melakukan perbuatan baik ya, karena inspirasi dari kita, tentunya kita mendapatkan pahala juga kan, mendapatkan istilahnya kebaikan yang sama seperti yang orang lain kerjakan. Jadi ini tadi yang bisa saya sampaikan, ada 3 hal yang kalau kita ingin menjadi lebih baik gitu ya, ada 3 hal yang perlu kita tingkatkan. Yang pertama adalah ibadah kita, yang kedua adalah ilmu atau pengetahuan kita, dan yang ketiga adalah amal soleh kita kepada orang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga habis ini kita bisa sama-sama berdiskusi bagaimana agar kita menjadi orang yang versi yang lebih baik dari saat ini. Karena kalau kita menjadi orang yang stagnan hari ini sama seperti kemarin, maka kita adalah orang-orang yang merugi. Kita ingin menjadi orang-orang yang beruntung, ya, di mana esok itu pasti lebih baik dari hari ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah sekali materi yang sudah disampaikan oleh pemateri kita Kak Zeni pada pagi hari ini. Tadi banyak sekali ilmu yang bisa didapatkan, terutama cara-cara yang bisa kita lakukan untuk menjadi lebih baik lagi setiap harinya. Nah, mungkin dari ibu-ibu, kakak-kakak, dan teman-teman sekalian, kita punya waktu 30 menit untuk berdiskusi bersama dengan Kak Zeni. Nah, bagi yang ingin menyampaikan pendapat, bertanya, atau sekedar berdiskusi, boleh silahkan di raise hand atau open mic langsung juga boleh gitu. Ini mumpung kita bisa bertemu, oh iya, atau lewat chat juga boleh. Ini Kak Zeni, saya izin membacakan, sudah ada chat yang masuk ya Kak. Izin bertanya Kak, bagaimana pandangan Kak Zeni sendiri tentang orang yang Mohon maaf, beruntung? suaranya nggak terlalu terdengar. Oh, ya sebentar. Tes, sudah terdengar Kak? Sudah jelas terdengar belum ya? Masih belum terdengar di sini. Halo? Di saya jelas, Nina. Lewat chat. Lewat aja ya, Kak Zeni. Dikupas. Oh iya, sebentar. Di kopas saja ya. Salah. Everyone. Nah, mungkin bisa ada di chat juga ya Kak. Bagaimana pandangan Kak Zeni sendiri tentang orang yang beruntung atau bejo akan lebih berhasil daripada orang yang rajin atau pintar? Seperti itu. Oh, ini terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya unik sekali. Bagaimana pandangan Mbak Zeni tentang orang yang beruntung atau bejo akan lebih berhasil daripada orang-orang yang rajin atau pintar? Ini maksudnya beruntung itu gimana ya? Atau bejo? Ini maksudnya apakah beruntung di sini maksudnya dia nggak perlu kerja keras, ternyata sudah mendapatkan sesuatu yang sama diinginkan oleh orang yang sangat bekerja keras lebih dulu baru mendapatkannya gitu. Apakah maksudnya seperti ini? Mungkin kurang lebih seperti itu Kak.
untuk Ini suaranya kecil sekali. Atau mungkin yang lain dicoba ini langsung deh, barangkali yang lain bisa gitu, suaranya lebih keras. Atau saya yang bermasalah ya? Volume sudah saya. Mbak Zeni, izin bertanya. Kalau boleh berbagi tips dulu, Mbak Zeni dalam menghafal 30 juz itu bagaimana, nggih? Terima kasih. Saya coba lift dulu, nggih. Karena nggak kedengaran suaranya, biar nanti saya masuk lagi gitu. Oh iya Mbak Zeni. Nggih. Mohon maaf, bentar. Ya mungkin sambil menunggu bagi ibu-ibu, kakak-kakak dan teman-teman sekalian yang ingin berdiskusi bisa via chat atau untuk lebih mudahkan dan ingin berbicara langsung juga dipersilahkan seperti itu. Ya, ini sudah banyak pertanyaan yang masuk ya, semoga nanti bisa dijawab dan bisa berdiskusi langsung dengan Kak Zeni. Sepertinya yang sedang mengalami gangguan sinyal, karena saya tadi juga sempat hilang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, suaranya sudah terdengar sekarang. Baik, Kak. Mungkin untuk yang pertanyaan pertama tadi dulu ya, Kak, kita yang tentang pandangan orang yang beruntung, apakah tentang orang yang beruntung akan lebih berhasil daripada orang yang rajin atau pintar? Terima kasih atas pertanyaannya. Seperti yang tadi saya sampaikan, pertanyaannya itu sangat menarik. Saya ingin menjawabnya dengan satu ayat ya di surat An-Nisa. Nah, dalam surat An-Nisa ini juz 5 ya. Jadi saya bacakan redaksi ayatnya secara langsung gitu. Jadi kalau bahasa Arabnya itu ya wala tataman nauma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Jadi saya carikan dulu artinya karena saya nggak hafal redaksi artinya. Jadi Nah, jadi ini ya, janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, jadi begini, kadang kita itu melihat orang itu kok enak ya, lihatnya atau beruntung ya, bahasanya tadi beruntung atau bejo. Jadi dia nggak usah berusaha banyak, tetapi tiba-tiba dapat. Nah, sedangkan kita usaha mati-matian gitu ya, misalkan bayangannya kita sama-sama kuliah nih, teman kita yang belajar sedikit nilainya sudah A, kita yang mati-matian itu belajar sehari semalam penuh setiap hari baru dapat nilai B misalkan. Nah, ini kok rasanya lebih beruntung dia daripada kita yang rajin ya. Jadi begini, yang pertama kali kita perhatikan itu adalah satu, nikmat yang Allah berikan kepada siapapun itu terserah Allah mau diberikan kepada siapapun, dan kita tidak boleh iri terhadap nikmat yang Allah berikan ya kepada orang lain. Nah, tadi An-Nisa ayat 32 ya. Nah, kenapa kita tidak boleh iri terhadap nikmat yang diberikan kepada orang lain?
Karena kita tidak pernah tahu apa yang Allah ambil dari mereka. Gitu. Nah, karena apa? Karena tiap orang punya nikmatnya masing-masing dan juga punya musibah atau ujiannya masing-masing. Jadi kita tidak pernah tahu orang yang kelihatan sukses ternyata punya masalah keluarga. Gitu. Orang yang kelihatan nilainya bagus gitu ya, ternyata punya masalah ekonomi. Jadi Allah ingin menebus ya kesulitan dia dalam memperjuangkan pendidikannya, biaya pendidikan dengan cara apa? Mudah ya, mudah dalam mendapatkan nilai. Belajar sekali langsung kena gitu, langsung nyampe. Jadi kita tidak pernah tahu apa yang Allah ambil atau apa yang Allah ujian apa yang Allah siapkan untuk orang tertentu. Kita kan melihatnya kan dari luar saja. Maksudnya kita nggak tahu, oh kayaknya dia beruntung terus. Itu yang pertama ya, nikmatnya itu masing-masing tiap orang. Ujian juga masing-masing. Kita tidak pernah tahu apa yang Allah berikan kepada seseorang dan apa yang Allah ambil dari seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua, takdir itu sudah ditentukan untuk kita semua. Sudah ada porsinya masing-masing, takdir keberhasilan untuk apapun. Nah, kemudian lah, kalau gitu ngapain kita rajin-rajin, ngapain kita berusaha? Karena disitulah letak pahala kita berada. Nah, Allah memang sudah menentukan hasilnya, tapi pahala yang kita kumpulkan itu kan ada pada seberapa keras usaha yang kita berikan gitu. Jadi kalau semakin banyak kita berusaha, semakin rajin kita, pahala kita kan semakin banyak. Jadi orientasi kita bukan pada hasil gitu. Orientasi kita itu pada usaha. Usaha yang sudah kita usaha yang sudah kita kerahkan itu sekeras apa. Nah, itu. Jadi ada 2 poin. Nah, kemudian yang ketiga adalah apapun yang diberikan oleh Allah itu bisa jadi adalah nikmat, bisa jadi adalah juga ujian gitu. Kekayaan, kesuksesan itu bisa jadi nikmat, tapi itu juga bisa jadi ujian. Jadi kadang orang lain diberikan nikmat ya karena itu ujiannya dia gitu. Bisa jadi kita nggak kuat kalau ada ujian yang sama. Ujiannya bukan berupa kesusahan, tapi ujian berupa kesuksesan. Gitu. Kalau ujian berupa masalah, musibah, itu adalah ujian kesabaran gitu. Sedangkan kalau ujian yang diberikan itu berupa nikmat, kesuksesan, kekayaan, itu adalah ujian apa? Ujian keikhlasan dan ujian kesombongan. Jadi kita istilahnya sawang sinawang gitu. Kita fokusnya pada diri kita sendiri. Kita tidak pernah tahu. Bisa jadi orang yang beruntung itu, kita melihatnya beruntung, tetapi dia usahanya maksimal, tetapi tidak ditunjukkan kepada dunia gitu. Jadi fokusnya itu fokus kepada kita. Kita rajin atau tidak, itu yang akan menentukan apa pahala kita. Karena apa? Karena hasil itu rahmat dari Allah, terserah Allah gitu. Hasilnya seperti apa nanti. Sudah ada takdirnya masing-masing. Yang kita fokuskan adalah pahala kita sendiri itu sudah sampai mana. Karena dia tergantung oleh kepayahan dan juga usaha yang kita berikan. Insya Allah seperti itu. Baik, terima kasih Kak Zeni untuk jawabannya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak. Ini udah banyak sekali pertanyaan. Jadi Assalamualaikum. Mbak atau Ibu yang tadi sudah bertanya sebelum saya live, bisa ditanyakan ulang mungkin. Oh, iya Kak, ini pertanyaannya sama, jadi saya satukan saja di sini, seperti itu. Jadi ini dari Kak Hanifah. Saya terinspirasi sekali sama Kak Zeni. Bagaimana ya caranya agar bisa menghasilkan karya? Juga inspirasi bagaimana Kak Zeni bisa menghafalkan Al-Quran sekaligus belajar di luar negeri. Mungkin bisa sekalian disampaikan Kak tips-tips dalam menghafal Al-Quran 30 juznya seperti itu. Jadi untuk menghafalkan Al-Quran ini bisa jadi materi sendiri. Banyak. Karena jadi saya kasih singkatannya aja ya. Singkat, padat, jelas. Ada 3 hal yang diperlukan kalau kita itu menghafalkan Al-Quran.
Tiga, apa saja tiga itu? Oh, empat, salah ya, empat. Nah, empat itu adalah satu, niat yang benar dan besar. Harus dua kata ini ya, besar, ya, benar dan besar. Kenapa niatnya harus benar? Niat itu mempengaruhi motivasi dan juga mempengaruhi semangat kita. Kalau niat kita nggak benar, biasanya apa? Ya motivasi turun, paling senang sekali beberapa saat, kemudian tiba-tiba hilang, semangatnya sudah nggak ada lagi. Jadi harus benar. Kenapa harus ngafalin Al-Quran gitu? Untuk apa? Nah itu harus benar-benar diperhatikan. Apakah untuk Allah, untuk mempelajari? Terkait nanti ada banyak bonus, misalkan memberikan mahkota kepada orang tua, memberikan syafaat pada 10 anggota keluarga yang sudah ditetapkan masuk neraka atau menjadi keluarga Allah di muka bumi dan sebagainya, itu adalah bonus. Niat utamanya apa? Yang mengkaji kalam Allah ini, mempelajari pedoman hidup kita yang sudah diberikan oleh Allah. Jadi mempelajari kalam Allah, yaitu niat yang benar, kemudian besar. Kenapa niatnya harus besar? Membaca menghafalkan Al-Quran itu pekerjaan yang panjang, berat, melelahkan, dan berkesinambungan. Panjang, ya karena panjang banget gitu, nggak bisa tiba-tiba hafal gitu, karena dia adalah pekerjaan yang selain itu panjang dan berat. Menghafalkan itu berat, ya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Nah, kemudian apa? Melelahkan, benar melelahkan gitu, karena menghafal tuh benar-benar kita harus siap banyak hal nanti yang ada di poin-poin selanjutnya dan berkesinambungan. Kalau kita sekolah itu misalkan begini, kita butuh niat yang besar. Kenapa? Kita kan sekolah itu kan wajib ya, jadi mau nggak mau kita berangkat, seneng nggak seneng, semangat nggak semangat kita berangkat karena kita wajib sekolah. Mempelajari pelajaran juga wajib, mau nggak mau kita harus mempelajarinya. Nah, tapi Al-Quran kan nggak wajib. Kita mau cepat, kita mau lambat, kita mau semangat, kita mau nggak, ini terserah kita sendiri gitu. Maka kita butuh niat yang besar untuk mempertahankan itu semua. Kemudian juga berkesinambungan. Kita misalkan menghafalkan biologi, besok mau ulangan. Atau ekonomi kita mempelajari, atau matematika gitu. Selesai ulangan, nggak ada kewajiban untuk kita ingat lagi. Tapi Al-Quran kan nggak begitu. Kita harus mengingatnya terus-menerus gitu. Makanya sebenarnya menghafalkan Al-Quran itu pekerjaan seumur hidup. Ada tanggung jawab seumur hidup. Misalkan kita menghafalkan Al-Quran umur 11 tahun. Katakanlah umur umat manusia secara umum ini 60 tahun. Kalau menghafalkan Al-Quran umur 10 tahun ya sudah hafal. Ada sisa 50 tahun untuk mempertahankannya. Gitu. Kemudian, berarti lama ya, kasihan mempertahankannya. Ya udah, berarti ngafalinnya nanti aja pas setengah tua. Misalkan, menghafalkan Al-Quran umur 30 tahun. Berarti ada sisa 30 tahun untuk mempertahankannya. Tetapi, memang ada plus minusnya. Menghafalkan Al-Quran usia muda itu memang membutuhkan waktu yang lama untuk mempertahankannya sepanjang hayat. Nah, tetapi hidupnya ya penuh keberkahan Al-Quran. Kalau menghafalkan Al-Qurannya sudah telat-telat, misalnya umur 40 tahun, umur 50 tahun, umur misalnya 60 tahun baru mulai, ya memang waktu mempertahankannya sedikit, tetapi tidak mendapatkan keberkahan Al-Quran yang sepanjang yang ketika mempelajari pada usia muda. Jadi dan juga harus nggak lupa kan. Jadi diulang-ulang terus sampai saat ini pun saya masih mengulang lagi gitu. Setoran lagi. Itu yang perlu diperhatikan ya. Jadi berkesinambungan, harus terus dihafalkan gitu. Kan nggak boleh lupa juga. Jadi usahanya ya sampai sekarang saya pribadi pun ngulangin terus, lupa ya dibaca, dihafal lagi, lupa dihafal lagi gitu. Kemudian yang kedua adalah guru. Jadi kalau niat sudah ada, niat itu ada niat kok nggak akan terlaksana kalau nggak kita melakukan tindakan konkret berupa apa? Datang ke guru langsung, minta belajar, minta setoran. Kenapa? Kalau kita cuma berwacana itu nggak akan terlaksana. Langkah pertama wajib mutlak ya cari guru. Kenapa? Guru ini memberikan kita
pembelajaran, kemudian juga membetulkan bacaan kita, kemudian juga memeriksa hafalan kita, memberikan motivasi, membuat program bersama dan seterusnya dan seterusnya. Bisa datang ke guru secara pribadi, bisa juga mengikuti lembaga, ya. Itu langkah mutlaknya. Tuh, harus cari guru. Yang ketiga, mohon maaf, itu adalah tempat. Nah, tempat ini apa? Tempat hafalan Al-Quran itu di mana? Ya di kepala dan di hati. Isi kepala kita itu apa sih? Bayangkan kalau isi kepala kita itu adalah seperti lemari. Jadi memori kita itu seperti lemari. Apa yang kita masukkan kepada lemari atau memori pikiran kita itu ya terserah kita. Apakah kita isi dengan A, besok ulangan apa, besok masak apa kalau ibu-ibu, besok anak saya sekolah bagaimana, kerjaan kita sudah selesai atau belum, terus bacaan-bacaan apa yang kita masukkan, atau tontonan-tontonan apa yang kita masukkan, itu terserah kita. Nah, kita sediakan space di otak kita itu untuk menghafalkan Al-Quran. Bisakah kita meletakkan sesuatu di kepala kita? Bisa, dan biasanya itu tergantung tingkat kepentingan. Jadi kita akan memikirkan sesuatu yang penting biasanya. Nah, kita menganggapkan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang penting, sehingga menghafalkan kita berikan space di kepala kita itu untuk menghafalkan Al-Quran. Jadi kegiatan menghafalkan Al-Quran menjadi hal yang penting. Sehingga kita akan benar-benar khawatir, sudah hafal atau belum, sudah murojaah atau belum. Nah, kemudian tempat yang kedua adalah di hati. Jadi, hafalan Quran kita itu bukan hanya sekadar hafalan seperti ilmu-ilmu yang lain ya, karena Al-Quran itu benar-benar kita simpan di kepala dan di hati kita. Nah, kita sediakan tempat di hati kita itu untuk Al-Quran. Dan jangan lupa juga gitu, kalaupun sudah disediakan tempatnya, apakah tempatnya itu layak? Misalkan apakah di sana itu ada hal-hal lain, ingatan-ingatan lain, atau perasaan-perasaan lain yang membuat Al-Quran tidak betah di sana. Misalkan perasaan dendam, dengki, hasad, gitu. Ya, gimana Al-Quran mau nyaman di hati kita, kalau di hati kita masih ada perasaan-perasaan yang membuat Al-Quran tuh nggak betah berada di sana. Misalnya kita dendam terhadap orang lain, iri, dengki, dan sebagainya. Jadi itu tempat ya, sediakan tempat di kepala kita dan juga di hati. Kemudian juga waktu. Nah, ini manajemen waktu, seperti yang saya sampaikan tadi, ada waktu-waktu yang istilahnya tuh berkah, sehingga mempelajari Al-Quran itu insya Allah lebih cepat pada waktu itu. Jadi sebelum subuh, saat asar. Dan jadi begini, waktu luang itu nggak ada, yang ada itu meluangkan waktu. Jadi jangan berikan waktu sisa dan energi sisa untuk Al-Quran. Karena kalau memberikan waktu sisa dan energi sisa, dapatnya juga sisa-sisa. Gitu. Jadi waktunya diperhatikan. Kalau bisa itu ya, kalau awal-awal mau menghafalkan Al-Quran, itu kita komitmennya itu ya membentuk kebiasaan berdasarkan waktu. Target waktu bukan target hasil. Jadi kita menargetkan dalam sehari itu kegiatan menghafalkan Al-Quran itu berapa? Misalkan 15 menit saja. Nah, 15 menit ini adalah kegiatan yang tidak boleh diganggu oleh apapun. Nggak usah HP, matikan HP-nya. Karena apa? Karena nyetel kalau HP nyala, ada WhatsApp, kita pengen lihat, ya kita pengen bersosial media dan seterusnya. Dan pada saat 15 menit ini saja, itu nggak usah dipikir akan dapat berapa nanti. Setengah ayat kah, 1 ayat kah, nggak masalah, yang penting berinteraksi selama 15 menit itu, di mana nggak boleh keganggu apapun, baik gangguan dari luar, misalkan keluarga, teman, ataupun gangguan dari dalam pikiran kita sendiri, tadi kompor sudah nyala, sudah mati apa belum, tugas kita ini sudah dikumpulkan apa belum, nggak, 15 menit itu nggak boleh mikirin apapun selain hafalan Al-Quran. Nah, itu komitmen waktu. Karena apa? Karena lama-kelamaan insya Allah otak kita itu semakin mudah dalam menghafal. Mungkin setengah jam kalau di awal-awal itu dapat 1 ayat. Tapi kalau sudah misalkan di atas juz 10 hafalannya, di atas juz 15, itu bisa jadi setengah jam itu bisa dapat 1 halaman. Jadi itu mungkin beberapa yang kiat-kiat awal yang harus dipersiapkan kalau mau menghafalkan Al-Quran, insya Allah. Baik. Terima kasih Kak Zini Juwita, dan ada 4 hal ya.
ada niat yang benar juga besar, kemudian kalau kita sudah niat, usahakan mencari guru yang terbaik untuk bisa menyetorkan hafalan, dan jangan lupa siapkan tempat untuk Al-Quran di kepala dan di hati, dan yang terakhir adalah kita komitmen terhadap waktu. Sebisa mungkin tidak memberikan waktu dan energi sisa kita untuk Al-Quran, tapi kita benar-benar meluangkan waktu untuk Al-Quran. Nah, mungkin Kak, kalau tadi ini tips sudah tentang Al-Qur'annya Kak, bagaimana Kakak menghafal Al-Qur'an. Nah, kalau misalnya untuk membuat karya sendiri bagaimana Kak? Membuat karya sehingga Kakak bisa bersekolah di luar negeri dan mengunjungi banyak tempat. Mungkin bisa diceritakan, berbagi tipsnya Kak? Kalau misalkan ini ada maksudnya karya itu bisa karya akademis, bisa non akademis ya. Tapi kalau misalkan mau yang tadi ke luar negeri, ini berdasarkan pengalaman pribadi aja gitu. Sebenarnya pengen apa sih ke luar negeri itu? Haruskah di luar negeri atau enggak? Gitu. Kalau misalkan ada di Indonesia ya nggak apa-apa di Indonesia. Tapi kalau harus ke luar negeri itu ya silahkan ke luar negeri. Pertama jelas niatnya kenapa? Untuk apa sih belajar lebih lanjut dan juga nanti niatnya itu pengen apa sesuai dengan misalkan karir yang diinginkan atau yang jelas adalah niat lillahi ta'ala semoga kita ingin memberikan kebermanfaatan yang lebih karena apa karena karena kita muslim kita bayangannya ya harus berdasarkan kacamata Islam gitu. Apakah Islam itu lebih suka kalau saya jadi orang biasa-biasa saja atau Islam itu lebih suka kalau saya itu menjadi orang luar biasa? Islam itu akan lebih suka kalau saya lulus S1 saja atau Islam lebih suka kalau saya lulus S3 gitu karena akan mendapatkan jelas kebermanfaatannya lebih besar yang mana untuk umat ini. Nah, itu yang perlu diperhatikan apa memang kita itu apakah harus ke luar negeri gitu dan niatnya untuk apa, kedepannya harus seperti apa. Kemudian kalau memang sudah ingin beneran ke luar negeri gitu, ada beberapa yang harus disampaikan gitu, harus dilakukan gitu ya. Kita menakar gitu. Posisi kita sekarang itu di mana? Apakah misalkan perjuangan kita yang kita perlukan untuk keluar negeri itu sebesar apa yang kita butuhkan pengorbanannya. Jadi kita cari informasi gitu ya untuk kalau misalkan keluar negeri itu apa saja yang kita butuhkan, terus kita lihat posisi kita saat ini di mana kita ukur gitu. Sehingga kita tahu gap-nya di mana usaha yang kita berikan. Nah untuk misalkan ya yang saya lakukan pada saat saya ingin belajar ke luar negeri, ada satu folder di laptop saya itu isinya tuh hampir informasi beasiswa seluruh dunia. Itu. Beda-beda negara itu beasiswanya apa saja. Dan saya baca gitu misalkan kalau Februari itu beasiswa dari Jepang, syaratnya ini Maret apa, April apa gitu. Sehingga kita bisa memprediksi oh nanti yang buka ini dengan keperluan seperti ini berarti saya harus menyiapkan seperti ini. Nah itu. Kemudian langkah konkretnya saya sebut dengan memancing cita-cita. Kalau kita memang ingin keluar negeri, yang saya lakukan pada saat itu adalah saya tuh nggak tahu bakal kemana, kemudian seperti apa. Saat baru lulus S2, saya itu langsung ngurus paspor. Padahal juga nggak tahu ya bakalan ke luar negeri atau enggak gitu. Mau kemana juga nggak tahu gitu. Tetapi itu adalah pancingan bahwa oh ini saya benar-benar sungguh-sungguh ini nggak bisa mundur lagi ini sudah istilahnya itu kegiatan pemantik gitu. Jadi seperti itu. Kemudian kita persiapkan banyak hal, misalkan ya ke bidang keilmuan kita siapkan untuk pendaftarannya, kemudian juga bahasa gitu. Dan jangan lupa beasiswanya. Kalau misalkan punya biaya sendiri ya silahkan. Kalau nggak ada ya silahkan cari beasiswa itu. Nah itu kalau mau ke luar negeri kira-kira seperti itu. Baik Kak Zeni, terima kasih untuk jawabannya. Jadi memang ada beberapa hal yang harus kita persiapkan ya Kak ya untuk bisa menuju ke impian dan cita-cita kita, terutama yang tadi belajar ke luar negeri dan membuat karya. Nah ini ada lagi Kak pertanyaan, kalau misalnya bagaimana adab kita dalam belajar atau memperlakukan guru kita ketika ada teman kita yang lebih banyak memberi hadiah kepada guru agar disukai atau mulus jalannya? Ya Allah.
Ya terima kasih pertanyaannya ya. Ini pertanyaan yang sangat menarik sekali juga gitu. Bagaimana adab kita terhadap guru? Nah, nanti silakan dibaca kitab Ta'lim Muta'alim gitu ya. Itu adab terhadap guru itu banyak. Tapi kalau sekarang ini termasuk memuliakan beliau itu seperti apa, menurut itu seperti apa, eh, membantahnya itu boleh apa enggak dan sebagainya ya. Tapi kalau ini saya case khusus saja yang ini. Jadi begini, saya bahasnya jadi nggak enak banget nih. Ini versi saya ya, bisa jadi ini sepaham saya, bisa jadi ini dikoreksi, bisa jadi saya salah atau enggak gitu. Nah, kita memuliakan guru itu sangat baik. Kita sangat dianjurkan, diwajibkan untuk memuliakan guru. Bagaimanapun caranya menghormati beliau, memuliakan keluarganya, memberikan hadiah ya kepada guru ya. Tentu saja semuanya itu semampu kita. Gitu. Kalau misalkan kita banyak mendapatkan harta, misalnya mendapatkan nikmat berupa harta, silahkan berikan banyak yang terbaik untuk guru. Gitu. Silahkan. Tetapi ingat lagi niat dan peraturan yang ada. Kan yang jelas kan, misalkan guru kita itu adalah seorang yang, karena gini, hati-hati antara memberikan pemberian atau memberikan suap. Gitu. Suap kan nggak boleh, ya bribing gitu ya. Maksudnya, jadi begini, kita memberikan, kalau kita nih orang sebagai murid, kita memberikan, itu niatnya nggak ada apa-apa gitu. Ya memuliakan guru, bukan dengan niat misalkan, oh nilainya akan dibuat lebih baik, atau misalkan mendapatkan kemudahan tertentu, enggak. Jadi niat kita karena Allah, karena kita memang memuliakan. Sehingga kalau misalkan kita mau memberikan sesuatu, kita juga harus lihat ya. Kalau misalkan kita misalkan dalam lingkungan kampus, atau dalam lingkungan sekolah atau lembaga, kita lihat aturannya. Boleh nggak guru itu menerima sesuatu? Boleh nggak dosen misalkan itu menerima sesuatu? Kalau misalkan menerima itu boleh-boleh saja, ya silahkan dimuliakan dengan luar biasa. Nah, kalau misalkan tidak boleh, misalkan kayak di tempat saya dulu, guru tidak boleh, di tempat saya mengajar di Geria Quran dulu, guru itu kalau diberikan sesuatu oleh muridnya harus diberikan ke lembaga gitu. Jadi untuk menjaga izah guru. Nah, kita boleh memberikannya, tapi kita yang memberikan, jangan sampai pemberian kita itu berbuah masalah kepada guru kita. Misalkan dianggap itu sebagai suap, atau mungkin menimbulkan juga iri hati oleh yang lain, guru yang lain dan sebagainya. Jadi kita dalam memberi juga kita perhatikan. Nah, kalau kita melihat teman kita memberikan banyak, ya silahkan saja. Kalau mereka punya, ya kenapa gitu. Terlepas niatnya seperti apa, kita kan nggak pernah tahu niat orang seperti apa gitu. Kalau dia misalkan mau berbuat baik, ya silahkan. Mungkin dia banyak rezeki, banyak yang bisa diberikan dan berusaha memuliakan, ya silahkan. Terlepas kalau nanti niatnya memang ingin mendapatkan kemudahan, atau lebih jauh lagi justru lebih ekstrimnya adalah menyuap, itu urusannya sama Allah. Kecuali kalau memang sudah jelas-jelas suap menyuap ada transaksinya, nah itu kan yang perlu dilaporkan misalkan. Tapi kalau memberikan dengan niat apapun tuh ya terserah yang memberi, kita nggak boleh seudon juga gitu. Kecuali kalau memang mereka melakukan transaksi, misalkan saya beri ini saya harus mendapatkan nilai ini, nah itu yang harus nggak boleh kita nggak boleh dan harus kita laporkan misalkan. Mungkin seperti itu. Baik Kak Zeni, terima kasih untuk jawabannya. Nah, sebenarnya masih ada 2 lagi Kak pertanyaan, tapi sepertinya juga jawabannya bisa ringkas dan diambil dari jawaban-jawaban Kakak sebelumnya. Berhubung waktu kita sudah sampai di penghujung acara, mungkin sebelum kita menyudahi acara diskusi yang sangat hebat ini, dari Kak Zeni sendiri ada closing statement terlebih dahulu mungkin Kak? Ya, jadi saya ditodong statement. Belum kepikiran, tapi ini aja ya. Mungkin ada satu saja. Kalau misalkan tadi kan ada banyak yang ingin mempelajari Al-Qur'an ya. Ingin banyak pertanyaan tentang menghafalkan Al-Qur'an. Jadi
closing statement saya, pesan saya adalah jadi begini. Tidak semua orang itu bisa dititipi oleh Allah itu Al-Quran di dadanya. Jadi kalau ada niat, ada terbesit niat ingin menghafalkan Al-Quran, maka bersyukurlah karena Allah itu sedang menjatuhkan pilihannya pada Anda. Jadi jangan disia-siakan. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih untuk Kak Zeni atas diskusi dan materi hebatnya pada siang hari ini. Semoga kita semua, baik Kak Zeni yang menyampaikan dan kita semua yang mendengarkan bisa mengambil manfaat, kemudian bisa menerapkannya pada kehidupan kita dan insya Allah kelak menjadi keberkahan bagi dunia dan akhirat kita. Amin. Nah, untuk selanjutnya seperti yang tadi saya sampaikan di awal, karena terima kasih sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada para peserta diskusi yang pada pagi hari ini sudah aktif ikut bertanya kemudian berdiskusi. Akan ada door prize yang diberikan oleh panitia ya. Jadi dari yang sudah masuk ada 2 pemenang door prize pada acara kita, yakni atas nama Herdini dan Hanifah Sukabumi. Nah, nanti kepada para pemenang, Kak Herdini dan Kak Hanifah Sukabumi bisa menghubungi narahubung Dr. Miranti ya yang ada di tengah-tengah kita juga untuk konfirmasi dari door prize-nya. Nah, selanjutnya bagi para peserta diskusi yang ingin mengikuti kajian lebih lanjut atau kajian dalam kelompok-kelompok kecil bisa mengklik pada link yang sudah diberikan di chat. Nah, nanti ini ada dari sahabat Mahibah. Mungkin bisa diisi untuk kita bisa bertemu, kemudian berbicara, berdiskusi tentang kajian-kajian Islam yang insya Allah akan membawa keberkahan di dunia dan akhirat kita. Seperti itu. Nah, karena sudah pas sekali waktunya, mungkin pada diskusi siang hari ini bisa kita cukupkan. Terima kasih kepada Kak Zeni, saya sampaikan sekali lagi untuk materinya, kemudian kepada para peserta yang sudah hadir dan aktif dalam diskusi hebat kita pada siang hari ini. Sebelum kita tutup, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, beristighfar, astagfirullahalazim, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai perwakilan panitia mohon maaf apabila selama memandu acara ini ada kesulitan, kesalahan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live dulu ya. Terima kasih kepada panitia dan seluruh peserta. Saya belum sempat membalas chat yang terakhir. Saya sampaikan aja sama-sama ya. Jazakumullah khairan katsira. Saya pamit dulu. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Zeni. Terima kasih Ibu-ibu dan Mbak-mbak semua. Monggo yang berkenan live. Terima kasih Nina, Murti. Ya dokter, terima Atas kasih. Dokter Liana, Mbak Rona, Mbak Reni, Mbak Wati, Mbak Wiwin, Mbak Hanifah saya chat ya. Mbak Fatul, Mbak Wati, terima kasih. Mbak Hanifah, apakah masih bisa mendengar suara saya? Kalau berkenan, saya chat ya Mbak Hanifah. Mbak Hanifah udah ada di grup belum, nggih? Mestinya udah ya.
Assalamualaikum Mbak Hanifah. Untuk ibu-ibu dan bapak yang lain, Mbak Wiwin, Bu Riana, Mbak Wati, Mbak Reni, apabila berkenan live sudah nggak apa-apa, acaranya sudah selesai. Mbak Hanifah, Mbak Novi ada usul, ini gimana cara menghubungi Mbak Hanifah ya? Saya nggak yakin ada nomornya di grup. Mbak Hanifah, boleh membalas chat saya. Mbak Novi, Mbak Wati, Mbak Hanifah, Mbak Wiwin, sepertinya kita akhiri nggih. Mbak Hanifah semoga masih ada di grup Kulwab Mahibah. Semoga nanti kita bisa terhubung ya Mbak. Dapat door prize Mbak Hanifah. Mohon maaf, ini saya akhiri dulu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.